Parlemen Turki memboikot dua produk, satu Coca-Cola, yang kedua Nestle. Nah, dua produk yang diboikot oleh Parlemen Turki. Negara Bahrain, umat muslimnya memboikot tiga, yang satu McD, yang kedua KFC. Cerita tentang burung pipit dan burung gagak. Alkisah dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai ketahuan bahwa Nabi Ibrahim itu memenggal patung yang disembah oleh umatnya di zaman dulu, Nabi Ibrahim dihadapkan pada hukuman, yaitu dibakar oleh raja siapa Pak? Raja Namrud, betul. Dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ketika sedang dibakar itulah ada burung pipit bertemu dengan burung gagak. Ini cerita zaman masih kecil kita. Burung pipit ingin membela Nabi Ibrahim, dia mengambil air, dimasukkan ke dalam paruhnya, kemudian ditiupkan, diteteskan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Ketemulah sama gagak, burung gagak. Kamu sedang ngapain burung pipit? Aku sedang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa kamu tahu, hanya dengan tetesan-tetesan air yang kamu bawa dengan mulutmu yang kecil itu bisa memadamkan api? Ya burung pipit, saya hanya bisa membantu sebatas kemampuan saya. Walaupun saya tahu itu tidak akan memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya saya punya alasan. Tanya lagi oleh burung gagak, apa alasanmu sehingga kamu harus susah-susah membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Dijawab oleh burung pipit, setidaknya saya punya alasan ketika nanti saya menghadap kepada Robku, yaitu Allah SWT, saya akan bersaksi bahwa saya berada di posisi membela siapa. Nah itu Pak, itu jawaban kata kuncinya Pak, bahwa ternyata burung pipit yang hanya membawa air setetes dua tetes di mulutnya dipakaikan untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, itu sebagai alasan nanti ketika di hadapan Allah kita itu berpihak di mana. Nah ini kisah burung pipit ini ada beberapa versi Bapak-bapak sekalian. Ada yang versi dengan burung gagak, ada yang versi dengan cicak. Kisahnya kurang lebih sama ceritanya. Nah itu. Apa kaitannya dengan cerita burung pipit dengan kultum pada pagi hari ini? Nah, kultum pada pagi hari ini tidak lebih membahas tentang posisi kita nanti di akhirat ketika terjadi konflik antara Palestina dan Israel yang saat ini masih berjalan, kira-kira posisi di mana? Karena saya perhatikan Bapak-bapak sekalian, ada beberapa, tidak banyak, hanya ada beberapa ustadz maupun buya itu justru aneh sikapnya, menggembosi umat Islam yang akan membantu Palestina. Aneh sikapnya itu. Nanti dia akan dihadapkan di mahkamah yang maha adil di akhirat. Kalau hukum di dunia masih bisa disuap, hakimnya bisa dibayar, aparat hukumnya bisa dibayar, tapi nanti di akhirat sudah nggak ada lagi yang bisa disuap. Semua sudah serba adil, tidak ada kezaliman sedikit pun. Nah, jemaah sekalian, pagi hari ini saya akan membacakan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Fatwanya berisi tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah, ini terbit beberapa hari yang lalu, sudah menjadi viral di media sosial. Yang pertama, memutuskan, saya tidak membaca konsideran fatwanya Bapak sekalian, saya membaca keputusan saja. Yang pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Nah, itu saya balik jadi begini, wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Itu bahasa saya saja, Pak. Jadi hukumnya wajib, jamaah sekalian. Nah, ini yang membuat fatwa ini MUI. MUI itu kumpulan hampir seluruh ormas Islam. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU. Yang pertama, wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Yang kedua, dukungan pada poin 1 tentang mendukung tadi, termasuk mendistribusikan zakat, infak, dan sodakoh untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Nah, nomor 2, Pak. Nah, nomor 2 ini kita sudah, alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah menyalurkan sebanyak 15.500.000 hasil infak sodakoh dari bapak-bapak jamaah sekalian untuk kita salurkan membantu rakyat Palestina. Mungkin dari uang itu ada yang berisi zakat, ada yang berisi infak, ada yang berisi sodakoh. Nah, mangga silakan bapak-bapak, silakan berinfak sodakoh maupun zakat. Nah, kesempatan untuk berinfak sodakoh zakat untuk rakyat Palestina itu masih kita buka sampai akhir bulan ini. Bapak-bapak dilihat di depan ada kotak kenceleng, ada tulisannya solidaritas rakyat Palestina. Itu nanti insya Allah akan kita salurkan untuk tahap yang kedua. Kemudian jamaah sekalian, fatwa yang ketiga, pada dasarnya zakat didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal darurat atau kebutuhan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Nah, teman sekalian, Bapak-bapak kalau punya zakat itu sebaiknya didistribusikan, dibagikan kepada tetangga yang dekat. Punya saudara boleh dibagikan zakat. Yang tidak boleh itu orang tua. Itu bukan zakat. Saudara, ponakan, adik, kakak kok mungkin membutuhkan bantuan, kita bantu dengan zakat. Tetangga sebelah rumah, kanan kiri satu RT didahulukan. Tetapi dalam hal mendesak, tetangganya insya Allah sudah mampu. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi sudah punya penghasilan. Nah, itu boleh didistribusikan di tempat yang jauh sana, dikirim ke Palestina. Itu boleh. Itu fatwa nomor 3. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah, itu yang keempat, Pak. Jadi kalau kita mendukung Israel, agresi Israel, itu hukumnya haram. Nah, itu 4 fatwa dari MUI, nomornya 83 tahun 2023. Nah, jemaah sekalian, terkait dengan poin nomor 4 ini, itu hampir di seluruh dunia umat muslim melakukan boikot, memboikot produk-produk yang diduga ataupun yang terang-terangan membantu Israel. Apa saja? Nah, itu Pak. Yang pertama, saya baca di Reuters, kantor berita Reuters, Parlemen Turki memboikot 2 produk. 1, Coca-Cola, yang kedua Nestle. Nah, Pak, 2 produk yang diboikot oleh Parlemen Turki. Bapak-bapak kalau yang suka minum Coca-Cola, ya silakan sementara di stop dulu. Takut nanti malah kena diabetes lagi banyak Coca-Cola. Yang kedua, negara Bahrain, umat muslimnya memboikot 3. Yang 1, McD, yang kedua KFC, yang ketiga Starbucks. Nah, 3 Pak yang diboikot oleh kaum muslim di Bahrain. McD, KFC, Starbucks. Yang pertama tadi apa Pak? Coca-Cola dan Nestle. Nah, kalau di Jordania, saya berusaha untuk membandingkan negara-negara yang penduduknya itu banyak yang muslim. Semua tadi diboikot, ditambah lagi dengan Pizza Hut. Diboikot, Pak. Nah, ini Bapak-bapak yang mungkin punya putra-putri atau cucunya sering makan pizza, stop. Pak, biasanya
Masyarakat kita itu protes, Pak, nanti kalau diboikot kan pabriknya tutup, kasihan karyawannya. Pak, saya jawab, Bapak ada dua alasan. Mengapa kita memboikot? Yang pertama, Bapak-bapak kalau beli produk itu tadi, itu keuntungannya dipakai untuk membeli peluru untuk membunuh anak-anak kecil di Palestina. Nah, Bapak ingin pilih mana? Nah, itu aja risikonya, Pak. Yang satu hanya di PHK, satu lagi meninggal. Pilih mana? Mana yang kita selamatkan? Satu itu. Yang kedua, Pak, kalau bapak-bapak itu tidak membeli produk tadi, Bapak bisa ada pilihan. Beli warung toko yang menjual serupa. Kita hidupkan UMKM asli dari Indonesia. Bapak-bapak tidak membeli McD, mohon maaf ini, tidak membeli KFC. Bapak-bapak bisa beli di depan ruko. Ada yang jual ayam chicken-chickenan. Nah, itu malah lebih membantu masyarakat kita. Nah, kan berarti ada dua alasan, Pak. Nah, Pak, ini saya sampaikan. Mengapa McD termasuk yang diboikot oleh hampir seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, Pak. Kalau Bapak lihat, itu beberapa hari yang lalu itu McD yang ada di Saudi Arabia juga kosong. Di Jakarta juga sebagian ditutup karena saking sepinya. Bahkan Pak, di Mesir, itu saya baca postingan, pakai bahasa Arab, diskon 80% McD, Pak. Itu begini, Pak, orang Mesir itu aneh. Begini, pakai bahasa Arab, kurang lebihnya begini jawabannya itu. 80% di diskon, disuruh beli, saya tidak mau. Jangankan membeli, menyentuh saja tidak mau. Itu rakyat Mesir itu, Pak. Disuruh membeli McD itu tidak mau. Mengapa McD banyak diboikot? Nah, ternyata, Pak, saya cari-cari beritanya itu, ternyata pihak manajemen McD di Israel itu menyumbang makanan gratis sebesar 4.000 makanan kepada tentara Israel. Nah, itu menyakitkan bagi umat muslim. Sudah gitu, tambah lagi bahwa McD itu memberi diskon 50% murah untuk tentara Israel. Nah, itu, Pak. Dari berita itu disimpulkan bahwa McD itu membantu agresi Israel. Walaupun akhirnya McD juga membuat klarifikasi bahwa McD Israel itu beda dengan McD di Bandung. Kalau di Bandung mah kita bela Palestina, gitu. Tapi itu sulit untuk kita menutup mata. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, mengapa Starbucks termasuk yang diboikot, Pak? Jadi begini, Pak, ceritanya itu. Starbucks itu ada serikat karyawan Starbucks. Nah, itu mendukung Palestina, karyawannya itu. Itu, Pak, serikat karyawannya malah digugat oleh prinsipal Starbucks-nya. Nah, jadi karyawannya mendukung Palestina, tapi malah digugat oleh Starbucks-nya. Disimpulkan oleh masyarakat, oh berarti Starbucks itu tidak berpihak kepada Palestina. Kemana pihaknya? Kepada Israel. Itu, Pak. Kemudian yang keempat berikutnya, ini saya sampaikan karena ini ramai di media massa, barangkali ada bapak-bapak jamaah yang mungkin belum atau tidak mengikuti secara intensif, saya sampaikan. Berikutnya jamaah sekalian, Puma. Nah, Puma termasuk yang di boikot. Puma itu produk untuk olahraga, Pak. Mengapa kok Puma ikut diboikot? Karena Puma menjadi sponsor asosiasi sepak bola Israel. Akhirnya ikut diboikot. Nah, kemudian yang berikutnya, produk HP. HP itu apa, Pak? Howlet apa, Pak? Packard ya, gimana bacanya? Bapak lebih paham. Komputer, printer, pokoknya merek HP termasuk yang diboikot. Kenapa? Ceritanya itu HP ini itu dipakai untuk teknologi mengawasi pergerakan rakyat Palestina dengan biometrik, dengan teknologi. Nah, karena rakyat Palestina diawasi oleh IT menggunakan HP ini, akhirnya, oh berarti HP ini tidak berpihak kepada Palestina, berpihaknya kepada Israel. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian, Siemens.
Nah, saya yakin sih kalau handphone Bapak-Bapak sepertinya tidak pakai Siemens ya Pak. Apa Pak HP mereknya Pak? Nah, Samsung. Ada yang Xiaomi, ada yang Batagor, macam-macam. Samsul. Siemens. Mengapa Siemens kok diboikot? Nah, alasannya Siemens itu dipakai untuk menghubungkan jaringan listrik antara Eropa dengan Israel. Akhirnya ikut diboikot. Kemudian, Pak, sama sekalian, terakhir Google. Google ikut diboikot. Kenapa kok Google diboikot? Pak, dulu itu ada peta Palestina. Sekarang oleh Google Map peta Palestina dihapus dari Google Map. Yang ada Israel saja. Nah, sehingga umat Islam sakit hati sehingga tidak memakai Google lagi. Nah, termasuk produk Google itu ya YouTube, ya Pak. Itu termasuk yang pakai Google itu. Nah, Bapak-bapak kalau sering mengakses YouTube, ya berarti mendukung apa Pak? Ya, kita semampunya saja lah Pak, semampunya saja. Semampunya saja. Siapa tahu dengan ya dikurangilah. Tapi kalau kepepet ya kita buka, tapi kalau sebisa mungkin kita kurangi. Nah, itu Pak, beberapa produk yang diduga di apa ya, berafiliasi kepada Israel. Di samping itu sama sekalian, ada beberapa lagi yang kemarin ramai di media sosial. McD sudah, KFC sudah, Pizza Hut, Burger King. Ya, yakin bapak-bapak sudah nggak cocok lah lidahnya itu, paling anak-anak sekarang itu. Starbucks, Subway. Nah, mohon maaf ini Pak, ini saya baca di media massa, ini mungkin perlu dicek juga. Beberapa produk yang bersifat internasional, contohnya misalnya Rinso, Molto, Pepsodent, Close Up, dan sebagainya, KitKat, Magnum, Oreo, Danone, dan itu punya Aqua ya Mas sekalian, Kraft, Pringles, Biskuat. Nah, kalau teh itu Sariwangi, Lipton, Nestle, kalau penyedap masakan itu Royco. Bapak kalau di rumah istrinya masak Royco berarti mendukung ya Pak. Minuman ada Aqua, Fit, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Nestle, Nescafe, Starbucks, dan Dua Tang. Tuh, Pak, ini teh. Kalau susu, Denko, Coco Crunch, Nestle, Nesquik, Kraft, dan Kellogg's. Produk kecantikan, Garnier, L'Oreal, Nivea, Pond's, Vaseline, L'Oreal, Victoria's. Wah, ini Bapak-bapak saya rasa tidak begitu paham ini. Kalau pakaian atau sepatu, Puma, Nike, Adidas, Calvin Klein, Levi's, Chanel, Gucci, dan sebagainya. Nah, itu produk-produk yang diduga, ini pasti masih diduga ya Pak, diduga, tapi ramai di media massa karena ini berbarengan dengan keluarnya fatwa MUI. Kalau deodoran, nah Bapak kalau yang mohon maaf, keteknya bau, pakai Rexona, itu juga sama Pak, Rexona, Dove, yang pengharum itu Glade, itu juga sama. Kalau tontonan film, Disney, Picture, National Geographic, 20 Fox, CNN. Nah, kalau supermarket Pak, ada dua, Carrefour dan 7-Eleven. Nah, kalau kesehatan, obat-obatan ini Pak, Fix, ada lagi Scott, popok atau pembalut, nah istrinya nanti dikasih tahu di rumah, Pampers, ya itu sama Pak, Kotex. Nah, kalau saus kecap Pak, itu kecap merek Bango sama ABC. Nah, kalau merek Pak, merek yang diduga lagi satu Danone, dan itu yang saya tahu contohnya Aqua Pak. Unilever, nah itu beberapa produk untuk gosok gigi, pasta gigi segala macam. Kalau HP itu mereknya Nokia. Nah, kalau Bapak kalau tadi mereknya apa tadi Pak? Samsung. Nah, insya Allah aman Samsung. Nokia ini. Yang kedua, Motorola. Kalau mobil Pak, mereknya Ford. Nah, saya rasa Bapak-bapak ini kayaknya jarang kalau di sini mereknya. Mereknya di sini pakai AA semua, Toyota, Innova, Livina, Avanza. Insya Allah aman. Ford dan Chevrolet. Nah, itu yang diduga berafiliasi ke sana. Nah, jamaah sekalian, sebelum saya tutup, terakhir Pak,
Mengapa, ini sering menjadi pertanyaan Pak, mengapa Hamas itu begitu bersemangat mengusir penjajahan Israel dari Palestina? Ada dua alasan Pak. Yang pertama, Hamas itu mencaplok tanah Palestina. Alasan kedua Pak, mereka berkeyakinan bahwa negara Palestina termasuk yang sekarang dicaplok oleh Israel itu sebenarnya tanah wakaf untuk umat muslim. Nah, kalau tanah wakaf itu tidak boleh dihaki oleh pihak manapun, tapi dikelola oleh umat Islam. Apa dasarnya? Jadi kisahnya itu Pak, dulu ketika Umar bin Khattab, itu khalifah yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin, Umar bin Khattab itu diberikan kunci Baitul Maqdis. Yang siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Patriark Sopronius. Nah, itu kisah yang sangat terkenal. Pak, hal yang menarik Pak dari kisah mengalihkan dari kunci dari Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab itu begini Pak. Dikisahkan Pak, Umar bin Khattab itu jauh-jauh dari Madinah ke Palestina itu naik onta, ontanya hanya satu, dan Umar bin Khattab ditemani oleh satu asisten. Jadi berapa orang Pak? 2 orang, Umar dan asistennya. Ontanya hanya satu. Pak, hebatnya Umar itu Pak, walaupun beliau itu seorang pemimpin, tidak mau, saya naik onta, kamu jalan kaki, nggak mau Pak. Ganti-gantian. Nah, ganti-gantian. Pokoknya nanti kita bagi dua. Kadang-kadang kamu naik, mungkin 1 jam kamu naik. Nah, kata Allah begitu. Nanti kalau 1 jam lagi, aku ganti yang naik. Ganti-gantian Pak, karena Bapak bayangkan Pak, itu jauh Pak. Bapak kalau lihat peta dari Madinah sampai ke negeri Syam, Palestina, itu jauh. Saya bayangkan mungkin kalau naik onta itu bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Kebetulan Pak, pas sampai di tempat Patriark Sopronius yang akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis tadi, kebetulan pas jatahnya yang naik onta itu asistennya Umar bin Khattab. Umar jalan kaki, nuntun ontanya. Nah, kisahnya tuh lucu. Dikisahkan Patriark itu tidak tahu mana yang Umar, mana yang asistennya. Yang mungkin sekarang mungkin gampang aja Pak, yang dikasih kalungan bunga itu asistennya. Sudah selamat datang wahai khalifah. Salah ternyata. Kalau yang jadi khalifahnya itu yang sedang nuntun ontanya ini. Kebetulan pas jatahnya Umar bin Khattab pas jalan di kaki gitu. Jadi kisahnya itu agak lucu. Saya bayangkan kalau sekarang itu mungkin mungkin malu Pak mungkin itu. Tapi ya karena itu hebatnya seorang pemimpin Umar bin Khattab. Akhirnya Patriark ini kaget. Inilah pemimpin yang sejati. Walaupun memimpin sekian persen dari seluruh dunia saat itu, kekuasaannya yang sangat besar, tapi orangnya sangat bersahaja. Bukan tipe pemimpin yang kemana-mana dikawal oleh Hall. Nah, ini pasukan mengawal khalifah, ini enggak ada. Ternyata hanya satu orang saja, Pak. Nah, Pak Umar bin Khattab itu Pak, kalau bapak-bapak baca sejarah itu luar biasa. Itu tadi satu kisah Pak. Yang kedua, ini kisah cerita aja nih Pak. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah Pak, itu diam-diam. Bapak-bapak kalau baca kisahnya itu Pak, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu sempat ngumpet di gua, apa namanya Pak? Bukan gua Hiro Pak, gua Thur. Nanti kalau bapak-bapak pergi haji atau umroh, tanya ke guide-nya, ke mutawifnya, Pak, di mana posisi Gua Thur itu? Tempat Nabi Muhammad itu bersembunyi, perginya pagi-pagi, malam-malam, agar tidak ketahuan kafir Quraisy. Tetapi Pak Umar bin Khattab beda dia. Dia justru hijrahnya itu dengan terang-terangan, sambil teriak, membawa pedang. Nah gitu Pak. Siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi anak yatim, temui Umar besok di jalan di depan sana, sambil pedangnya digeret, kurang, sambil teriak kayak gitu. Bayangkan Pak, betapa hebatnya Umar bin Khattab itu, pemberiannya luar biasa. Nabi Muhammad saja
diam-diam hijrahnya itu, ngumpet-ngumpet. Dikisahkan kan ketika hijrah itu tempat tidur Nabi Muhammad diganti oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengecoh kafir Quraisy. Tetapi Umar bin Khattab malah teriak, siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi anak yatim, temui besok di pasar. Nah gitu Pak, saya mau hijrah. Sambil membawa pedang, luar biasa. Masya Allah. Itulah jemaah sekalian, beberapa kisah terkait dengan Baitul Maqdis di Palestina. Sekali lagi jemaah sekalian, masih ada kesempatan. Pak, ketika Muslim Palestina itu dibunuh oleh orang Israel, kita tidak bisa membantu apa-apa. Kita hanya bisa membantu dua. Satu, membantu doa setiap kali subuh sementara, karena kita kunut nazilah sudah kita laksanakan 1 bulan penuh. Yang kedua, membantu dana, walaupun cuma 2.000, 5.000, itu nanti akan menjelaskan posisi Bapak di mana posisinya, sebagaimana posisi burung pipit terhadap burung gagak. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.